Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, senang hati saya menjumpai Anda di program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-12. Saya ingin berbicara tentang Bapak. Bapak yang baik itu seperti apa? Apakah Bapak yang baik artinya Bapak yang tidak pernah memarahi anaknya? Bapak yang sangat sabar terhadap anaknya sehingga tidak pernah menghukum anaknya? Bapak yang melimpahkan kasih yang sangat besar sehingga tanpa sadar bahwa sesungguhnya kasihnya sudah berubah menjadi memanjakan si anak. Tentu saja Bapak yang baik tidaklah dalam gambaran seperti itu. Bapak yang baik bisa menghukum, bisa menghajar, bisa mendisiplin anaknya. Namun kita juga ngerti bahwa jangan sampai seorang bapak menghukum, menghajar, mendisiplin anaknya, tetapi sebetulnya dengan motivasi yang salah. Motivasinya adalah meluapkan kemarahan, meluapkan kebencian. Bahkan ada banyak bapak yang begitu kecewa dengan anaknya, menghukum, tapi meninggalkan luka dan dendam. Hubungan yang akhirnya baik, akhirnya menjadi rusak. Itu karena bapak tadi, dia melampiaskan kemarahannya, memberikan hukuman, tapi tidak didasari dengan kasih. Yang ideal adalah kalau memang seorang anak salah, maka dia layak untuk dihukum. Tujuannya bukan untuk melampiaskan kemarahan kita, tapi tujuannya adalah supaya anak kita bertobat. Tujuannya adalah kasih. Jadi hukuman diberikan dengan dasar kasih. Harus setimpal antara ketegasan dan kelembutan. Jangan sampai ketegasannya begitu tinggi tidak disertai dengan kelembutan. Atau jangan sampai kita begitu lembut, kita begitu mengasihi, tapi tidak ada unsur ketegasan. Nanti akhirnya hanya akan mencetak anak-anak gampang, anak-anak yang manja. Dan bicara soal Bapa yang baik, kita temukan dalam pribadi Tuhan kita. Tuhan kita tidak segan-segan untuk mengingatkan, tidak segan-segan untuk menegur, bahkan tidak segan-segan untuk menghukum, mendisiplin kita. Sebagaimana Tuhan menghukum umat Israel. Kenapa? Tuhan sudah mengirim nabi, menyuarakan peringatan, menegur mereka. Tujuannya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi rupanya peringatan nabi tidak mereka gubris, diabaikan begitu saja. Kalau yang namanya peringatan secara verbal sudah tidak bisa, tentu saja Tuhan bisa pakai tongkat, Tuhan bisa pakai cambuk untuk menghajar dan mengingatkan. Makanya seperti yang kita pelajari di 2 hari yang lalu, Tuhan pakai bangsa Asyur menghajar Israel. Tujuannya supaya ingat dan supaya kembali kepada Tuhan. Anda lihat, Tuhan menghukum, tapi tujuannya adalah membawa bangsa Israel, umat yang dikasihnya, kembali kepadanya. Jadi Tuhan kita bisa menghukum, tapi semuanya selalu dilandasi dengan kasih. Inilah ekspresi penulis, atau dalam hal ini adalah Yesaya di pasal yang 12. Sebuah nyanyian syukur akan keselamatan. Pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Sungguh pun Tuhan marah, sungguh pun Tuhan menghajar, sungguh pun Tuhan mencambuk. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Jadi tidak selamanya Tuhan marah, tidak selamanya Tuhan murka, tidak untuk selama-lamanya Tuhan dendam karena umatnya mengecewakan. Ada waktunya murka Tuhan surut dan Tuhan sendiri justru menghibur, membalut setiap luka-luka. Ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kita juga bisa mengalami didikan Tuhan, kita juga bisa dihajar oleh Tuhan.
kita juga bisa didisiplin oleh Tuhan. Kita juga bisa dijewer oleh Tuhan. Ketika kita memang salah, ketika jalan kita sesat, masakan Tuhan mendiamkan kita. Masakan Bapa tahu anaknya sebentar lagi kalau dibiarkan akan tersesat, masuk jurang, celaka, dibiarkan begitu saja. Tentu saja tidak demikian. Dia Bapa yang baik, dia akan mencoba menyelamatkan kita. Walaupun demi menyelamatkan kita harus pakai cambuk, harus pakai tongkat untuk menghajar kita. Namun kabar baiknya adalah Tuhan kita sangat mengasihi kita. Sebagaimana yang ditulis dalam firman Tuhan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya. Kita percaya akan kasih Tuhan. Kita tidak pernah curiga bahwa Tuhan dendam kepada kita. Ketika kita mungkin hari ini mengalami masalah, hari ini kita mungkin mengalami penderitaan, hari ini kita didisiplin oleh Tuhan. Jangan berprasangka buruk tentang Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tentu kecewa karena dulu aku berdosa. Tentu Tuhan dendam sehingga Tuhan mengizinkan semuanya ini datang. Tuhan kita tidak seperti itu. Benar, dia bisa menghukum kita, mendidik, menghajar, mendisiplin kita. Tapi Tuhan kita tidak pendendam. Dia penuh dengan kasih. Percayalah, Tuhan justru datang untuk membebat luka-luka hati kita, membalut luka-luka hati kita. Dia yang menghajar, tapi dia juga yang membalut. Dia yang menghajar, tapi dia juga yang memeluk kita, memberikan rasa aman kepada kita semuanya. Dia yang menghajar, tapi dia juga dengan kasih menyatakan damai sejahtera kepada kita semuanya. Itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik dan Tuhan yang mengasihi kita. Kalau hari ini Anda sedang terpuruk, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya. Kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan peduli dengan hidupmu. Bahkan dia mengasihimu lebih dari apapun juga. Jangan curiga dengan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Tuhan berkati.